Sebelum melanjutkan video ini, ada baiknya jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa PPDB SMP IT dan SMA Islam Plus An-Nahdlatul Al-Islami tahun ajaran 2024-2025 telah dibuka. Di sini pelajaran agamanya banyak loh. Ada nahwu, sorof, tarikh, fikih, hadis, tahsin, dan juga tajwid yang diajarin langsung sama Syekh Akram dari Arab loh. Gak cuman itu, di sini juga ada program optimalisasi tahfiz dan pengembangan bahasa Arab dan Inggris. Di sini eskulnya banyak loh. Kamu suka futsal, voli, atau badminton, bahkan pramuka dan silat di sini ada. Makanya nggak usah lama, langsung daftarkan diri kalian di sini. Ma'had An-Nahdlatul Al-Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwata iman rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah kita sanjungkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, limpahan nikmat karunia-Nya yang begitu besar, tidak henti-hentinya dicurahkan kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita dalam keadaan sihat walafiat, dalam keadaan taat kepadanya, diantaranya melalui pelaksanaan ibadah yang penuh barokah, ibadah saum Ramadan ini. Dan kita kembali memanfaatkan waktu yang sangat berharga dalam kajian berseri tentang prinsip-prinsip tauhid dan dasar-dasar akidah Islamiyah. Kita memasuki pembahasan yang ke-17, yaitu yang diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Qasas ayat ke-56. Allah tabaraka wa taala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau Muhammad tidaklah bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun, akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki, dan dialah Allah yang maha tahu terhadap orang-orang yang mendapat hidayah. Bab ini akan menjelaskan tentang kemutlakan pemilik hidayah, petunjuk, tuntunan hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hidayah yang dimaksud di ayat ini menurut sebahagian para mufassir adalah hidayatut taufiq, yaitu hidayah dalam rangka memperoleh petunjuk dari Allah yang menuntun qalbu seorang hamba untuk mau menerima dan mampu mengamalkan tuntunan-tuntunan ajaran agamanya, seruan dari para rasulnya. Karena hidayah yang lain Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada setiap manusia, yaitu hidayah gorizah, hidayah naluriah, hidayah insting. Semua makhluk telah diberikan oleh Allah, tidak dipilih-pilih. Begitu pula hidayah al-hawasiyah, hidayah panca indera, semua makhluk telah diberikan oleh Allah. Dari mulai indera penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, kemudian pengecap. Kecuali orang-orang yang memang oleh Allah ditakdirkan dikurangkan hidayah panca inderanya. Begitu pula hidayah yang ketiga, hidayah akal. Hidayatul akal, hidayah akal, semua makhluk diberi. Dalam hal ini manusia, kemudian jin, malaikat. Kecuali binatang dan pepohonan yang tidak diberikan oleh Allah akal. Tapi manusia semuanya diberikan hidayah akal. Begitu pula
hidayah yang keempat yaitu hidayatuddin, hidayah agama. Maka Allah telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul untuk membawa hidayah agama. Maka semua manusia telah dilengkapi oleh Allah dengan 4 hidayah ini. Hidayah naluriah, hidayah panca indera, hidayah akal, hidayah agama. Yang hidayah itu pada intinya adalah untuk menuntun kita manusia mengetahui kebenaran untuk diikuti, mengetahui keburukan dan kesesatan untuk ditinggalkan. Tetapi untuk manusia sampai kepada derajat mau menerima, mau mengikuti, dan mau mengamalkan ajaran para rasul, kebenaran yang Allah turunkan, itu tidak semua orang bisa menerima dan mengamalkannya. Maka disitulah hidayah itu taufiq, hidayah yang merupakan rahasia dari Allah kepada hamba-hamba yang dipilihnya. Maka tidak semua orang yang telah memiliki naluri, memiliki panca indera, memiliki akal dan ilmu, dan memiliki agama kepadanya, kemudian secara otomatis mau menerima. Karena itu adalah hidayah yang mahal dari Allah. Maka firman Allah kepada Nabi Muhammad SAW, engkau tidak bisa memberikan hidayah, yaitu tidak bisa mendorong seseorang menjadi mau dan tidak mau. Tidak bisa mendorong seseorang untuk menjadi mukmin dari kekafiran, menjadi tauhid dari kesyirikan. Karena Allah lah yang memiliki hati dan yang membolak-balikan qalbu seseorang untuk mau menerima hidayah dari Allah. Itulah Allah firmankan, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dialah yang maha tahu siapa orang yang berhak mendapat petunjuk. Wa fi sahih an Ibnul Musayyab an abihi qala lama hadarat Abu Talib al-wafatu ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indahu Abdullah ibnu Abi Umayyah wa Abu Jahal. Dari Ibnul Musayyib, terkadang dibaca al-Musayyab dengan fathah, tapi yang masyhur di kalangan para ahli ruwat, para ahli rawi, dibaca dengan kasroh, yaitu Ibnul Musayyib an abihi. Ia berkata, ketika datang ke Abu Talib kematian, maksudnya sakaratul maut, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang untuk menjenguknya. Abu Talib yang sedang sakit parah sakaratul maut, dan di sisi Abu Talib itu telah ada Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal yang merupakan dari saudara-saudara dekat Rasulullah sendiri dan keponakan kerabat dekat dari keluarga besar Abu Talib. Faqala lahu ya am qul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah. Maka Rasulullah SAW menasihati Abu Talib, mentalkinkan Abu Talib. Faqala lahu ya am qul la ilaha illallah. Kata Rasulullah, wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah. Dengan kalimat itu aku akan bisa membela engkau di sisi Allah. Kalau engkau mengucapkan la ilaha illallah dengan tulus ikhlas, aku memiliki hak untuk membela engkau karena engkau telah menjadi seorang mukmin. Faqala lahu, maka Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal langsung menimpali kepada Abu Talib, berkata keduanya, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Talib, apa engkau mau ikut keponakanmu Muhammad meninggalkan agama Abdul Muttalib, pamanmu? Apa engkau telah benci kepada agama pamanmu? Fa'ada alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ada. Maka Nabi mengulang lagi membujuk Abu Talib untuk mengucapkan la ilaha illallah. Akan tetapi kedua orang tersebut,
Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal juga kembali membujuk Abu Talib agar jangan mau mengucapkan. Fakana akhiru maqala huwa ala millati Abdul Muttalib. Maka akhir daripada hayatnya Abu Talib, dia berkata bahwa aku tetap dalam agama bapakku yaitu Abdul Muttalib. Wa aba an yaqula la ilaha illallah, dan beliau menolak untuk mengikrarkan kalimat la ilaha illallah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW bersabda, la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Sungguh aku akan memohonkan ampunan bagimu wahai paman selama aku tidak dilarang oleh Allah. Fa'anzalallah, maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-113. Maka nalin nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidaklah patut bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan, istighfar bagi orang-orang yang menyekutukan Allah, yang musyrik kepada Allah, walaupun mereka adalah kerabat dekat mereka sendiri. Maka Rasulullah SAW sangat bersedih karena tidak ada lagi kesempatan untuk memberikan pertolongan kepada Abu Talib, karena Allah melarangnya untuk memohonkan ampunan orang musyrik. Karena orang yang menyekutukan Allah tidak akan sampai doa-doa dari orang-orang yang saleh meskipun itu keluarga mereka sendiri. Sebagaimana yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada ayahandanya sendiri, itu Azar. Wa anzalallah fi Abi Talib, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Maka Allah Subhanahu wa taala menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, engkau tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang yang sekalipun engkau cintai, karena memberikan petunjuk hanyalah kewenangan Allah bagi orang yang Dia kehendaki, dan Allah tahu siapa yang berhak mendapat petunjuk itu. Maka jelas petunjuk yang di sini dalam ayat yang diturunkan pada Rasul, yaitu hidayah di luar kemampuan Rasul. Kalau hidayah ilmunya, hidayah agamanya telah disampaikan oleh Rasul kepada Abu Talib, tetapi kalau untuk menerimanya itu urusan hati Abu Talib dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat dan hadis yang mulia ini kita diberikan pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bahwa hidayah taufik adalah hidayah yang paling tinggi, paling mahal. Sehingga orang yang terdekat sekalipun kepada Rasulullah SAW, nasabnya, bahkan yang paling paham tentang ajaran yang dibawanya, seperti Abu Talib, pamannya yang begitu setia membela Rasulullah, tapi sampai akhir hayatnya beliau tidak sedia untuk mengikrarkan kalimat syahadat. Apalagi saudara-saudara dekat Rasul yang lain seperti Abdullah bin Abi Umayyah, Abu Jahal, Abu Lahab, dan yang lainnya. Yang kedua, kita diajari dengan bab ini bahwasanya bagaimanapun seorang muslim berbuat dosa besar, tapi dia meninggal dalam keadaan mengikrarkan la ilaha illallah, masih ada peluang dan masih punya harapan yang besar untuk diampuni oleh Allah dosanya. Suatu saat dia dikeluarkan dari neraka dan dia akan mendapatkan balasan surganya dan akan mendapat kesempatan untuk menerima doa syafaat dari Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, ini menerangkan bahwa bagaimanapun cintanya seorang anak, seorang saudara kepada orang tuanya yang sangat berjasa, kepada paman, bibi, uwa, kakeknya yang sangat menyayanginya, mendidiknya dengan penuh kasih sayang dan pembelaan lahir batin. Tapi kalau tidak beriman kepada Allah dan Rasul, tidak bertauhid,
Maka jangankan kita manusia biasa, seorang Rasul pun tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohonkan ampunan bagi kerabat dekatnya yang meninggal dalam keadaan syirik. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita mendapat faedah ilmiah dari bab yang mulia ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahu ya'khudhu bi aidina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.